Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Pasti luar biasa, karena Yesusku luar biasa. Nah adik-adik, Miss di sini akan menyapa adik-adik di rumah. Halo adik-adik, kasih 1, Kasih 2, sukacita, damai. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan lagu pujian kita. Kita akan bernyanyi bersama Tuhan, Aku Bisa. Adik-adik, saatnya kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Roh Kudus buat penyertaan Tuhan sampai pada pagi hari ini. Tuhan masih memberkati kami, memberi kami kesehatan dan nafas kehidupan. Bapa, kami juga bersyukur Tuhan buat waktu kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan dalam ibadah sekolah minggu online kami Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau masih menyertai kami, memberikan kami kesehatan sampai pada pagi hari ini. Bapa, kami berdoa Tuhan buat adik-adik sekolah minggu yang di rumah Tuhan, yang walaupun mereka mengikuti ibadah di rumah masing-masing Tuhan, kiranya Tuhan pujian yang mereka suarakan untuk memuji Tuhan, Engkau terima Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati mereka Tuhan dalam kegiatan mereka sehari-hari. Engkau tahu Bapa, dalam situasi pandemi ini mereka banyak melakukan aktivitas di rumah mereka masing-masing Tuhan, dan juga bersekolah Tuhan. Kiranya Engkau tetap memberikan adik-adik kami semangat
untuk tetap terus belajar Bapa walaupun di rumah mereka Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami, orang tua di sekolah minggu kami Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan umur panjang, Engkau memberikan rezeki Tuhan dari apa yang mereka kerjakan Tuhan, agar rezeki itu dapat menjadi berkat buat keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan pribadi kami lepas pribadi Tuhan, dalam setiap pelayanan yang kami lakukan, dalam setiap pekerjaan kami ataupun pendidikan kami yang sedang kami jalani Tuhan. Kiranya Tuhan setiap yang kami jalankan sehari-harinya Engkau berkenan Tuhan memberkati kami, Engkau pelihara kami Tuhan, dan kami juga mohon ampun Tuhan atas setiap dosa yang kami perbuat Tuhan, dalam setiap pemikiran kami, perkataan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Yesus yang sedang menghalangi pandemi COVID-19 Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan setiap pemerintahan kami Tuhan yang sedang berusaha untuk melakukan yang terbaik buat bangsanya Tuhan, dalam melakukan hal-hal baik untuk mengatasi pandemi ini Tuhan. Engkau kiranya campur tangan Tuhan agar segala apa yang dilakukan pemerintahan kami Tuhan bisa menjadi kebaikan untuk negara kami Bapa. Engkau juga memberkati Tuhan setiap orang-orang yang baik untuk mengatasi pandemi ini Bapa. Bapa, Tuhan Yesus Kristus, masih banyak doa yang ingin kami sampaikan kepadamu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan kiranya lebih dahulu apa yang terbaik buat kami Bapa. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini. Adik-adik, masih semangat untuk memuji Tuhan? Mari kita bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyikan Papa Mama Terima Kasih. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Evi dengan tema Sejadi Kandung Ibu, mari kita memuji Tuhan biar aku kecil. Punya iman besar.
Shalom adik-adik. Ya, masih semangat kan? Tadi kita sudah bernyanyi. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan masih berikan kesempatan buat kami untuk boleh beribadah memuji Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkata-kata melalui hamba-Mu, dan biarlah kami semua yang mendengar dan yang memperdengarkan firman-Mu, Tuhan berkati. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini temanya sejak dikandung ibu. Nats Alkitab diambil dari Yeremia 1 ayat 4 sampai 8. Mari kita semua lihat Alkitab kita, dan beberapa adik-adik akan membacakannya hari ini. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 5 yang berbunyi, Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku. Bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah memutuskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia 1 ayat 6. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Amin. Yeremia 1 ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. 1 ayat 8. Janganlah engkau takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Oke, kita sudah membaca. Terima kasih buat adik-adik yang sudah membaca dan semua kita yang sudah melihat dan membacanya. Nah, sebelum masuk ke firman Tuhan kali ini, Miss mau bertanya dulu kepada adik-adik sekolah minggu. Siapakah orang yang paling mengenal kehidupan kita? Yang tahu makanan kesukaan kita, yang tahu warna favorit kita, kebiasaan kita, kemampuan kita. Ayo, kita jawab dulu. Siapa? Pasti ada yang jawab, abang, kakak, atau papa. Tapi dirasa sebagian besar kita pasti menjawab mama. Loh, kenapa mama, Miss? Iya, karena mama lah orang yang paling dekat sama kita. Sebelum kita lahir ke dunia, mama sudah membawa kita di dalam kandungannya selama 9 bulan. Kemanapun dia bawa kita. Mau ke kamar mandi, harus dia bawa. Mau jalan-jalan ke mall atau belanja ke pasar, walaupun sudah capek, tapi tetap harus dibawa. Ya. Nah, apakah sesudah lahir mama santai? Enggak. Bahkan mama lebih repot lagi. Bahkan tidur malam pun enggak bisa nyenyak, harus menjaga kita. Jadi mama orang yang paling dekat dengan kita. Ya. Pasti mengenal kita, tahu makanan kesukaan kita, tahu warna favorit kita. Dia kenal kita. Tapi ada lagi sosok yang lebih mengenal kita. Siapa itu? Ada yang bisa jawab? Ya. Dia adalah Tuhan Allah. Ya. Kenapa Tuhan
Allah yang lebih mengenal kita dibanding dengan mama kita? Karena Tuhan Allah sudah membentuk kita, merancang kita sejak dari kandungan ibu kita. Ya, Tuhan Allah jugalah yang mengizinkan kita lahir ke dunia. Ya, atas seizin Tuhan Allah. Nah, jadi Dia yang tahu, lebih mengetahui dari sejak kita dalam kandungan sampai saat ini, dan pasti sampai selamanya. Ya, nah, kita masuk ke firman Tuhan kali ini. Di firman Tuhan yang kita baca ini bercerita tentang Yeremia. Yeremia adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan Allah menjadi pembimbing rohani bagi bangsa Yehuda. Ya. Mengajak bangsa Yehuda untuk tetap menyembah Tuhan Allah. Ya. Nah, Yeremia menolak. Ya, aku masih muda. Bagaimana aku jumpa dengan orang-orang di Yehuda yang lebih tua dari aku? Apa kata mereka? Bagaimana aku berbicara? Aku nggak pandai. Apalagi jumpa dengan pejabat-pejabat yang ada di istana, di kerajaan. Ya, maka dia menolak. Aku nggak mampu, Tuhan. Aku masih muda. Aku nggak pandai. Ya. Tapi adik-adik, Tuhan menjawab. Ayo kita lihat kembali dari firman Tuhan yang kita baca tadi di Yeremia 1 ayat 3. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya, di ayat 5. Jadi Tuhan Allah sudah menetapkan. Kalau Tuhan Allah sudah menetapkan, berarti Tuhan Allah lah yang menyertai, Tuhan Allah lah yang mengajari, membimbing dan memperlengkapi apa yang sudah Dia tetapkan. Jadi Yeremia tidak boleh ragu. Tuhan akan terus menyertai, memberikan apa yang Dia perlu, menjaga dari orang-orang yang tidak suka ataupun mengajari Yeremia untuk bisa menghadapi orang-orang di Yehuda. Ya. Kalau Tuhan Allah sudah menunjuk, Tuhan Allah akan memperlengkapi dan menyertai. Ya. Sama seperti Rasul Paulus juga berkata kepada Timotius di saat Timotius juga merasa dia masih muda, nggak mampu menjadi saksi. Ya, maka Rasul Paulus berkata di 1 Timotius 4 ayat 12. Itu nanti akan menjadi ayat hafalan kita. Ya, Miss akan sampaikan lewat lagu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya. Nah, jadi kita bisa jadi teladan. Ya, sama seperti Yeremia ini tadi diutus Tuhan membimbing rohani bangsa Yehuda, dan Rasul Paulus juga ingatkan kepada Timotius walaupun masih muda tapi bisa menjadi saksi Tuhan, ya, lewat perkataan, perbuatan, ya, kesetiaan, semuanya bisa menjadi teladan kepada
kepada orang percaya dan juga kepada orang lain. Ya, loh gimana Miss, masih kecil? Nggak bisa lah Miss. Nggak bisa. Kan sudah Tuhan ajarkan seperti Yeremia ini tadi. Tuhan sudah membentuk kita sejak dikandung ibu kita. Kita bisa ditunjuk Tuhan menjadi saksi Tuhan lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita. Ya, kita bisa menjadi teladan. Adik-adik tahu artinya teladan? Menjadi contoh, ya. Jadi dari perkataan kita yang keluar dari mulut kita, perkataan yang baik, ya, perkataan yang membangun, tidak mengejek. Itu ciri-ciri anak-anak Tuhan. Jadi orang yang masih sering cakap kotor bisa melihat kita anak sekolah minggu yang berkata-kata baik, dia akan ikut sama kita, ya. Kita bisa jadi teladan, ya, dari kesetiaan kita, setia untuk selalu mengikuti ibadah sekolah minggu, setia untuk selalu belajar. Jangan alasannya belajar pegang handphone padahal sudah main game. Itu tidak setia. Jadi dari semua itu kita bisa menjadi teladan walaupun masih kecil, ya. Jadi apa pelajaran bisa kita ambil dari firman kali ini? Yang pertama, jangan minder. Ya, jangan kecil hati. Aku kok gemuk. Dia kok kurus. Aku kok pendek. Dia tinggi. Kita jangan bandingkan. Semuanya adalah rancangan Tuhan. Tuhan yang membentuk. Semua bisa menjadi teladan. Yang kedua, Allah mengenal kita karena Dia yang membentuk kita dan Dia akan menyertai dan memperlengkapi kita. Nah, yang ketiga, walaupun kita masih muda, kita bisa menjadi saksi Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan kali ini. Biarlah kiranya firman ini boleh diberkati kepada kita semuanya. Mari kita tutup dengan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami semakin tahu ya Bapa, bahwa Tuhan sudah membentuk kami, merancang kami dari kami dalam kandungan ibu kami. Dan kami percaya Tuhan akan menyertai kami, membimbing dan memperlengkapi kami agar kami boleh menjadi teladan kepada banyak orang. Tolong kami Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami masih muda, tapi kami bisa menjadi saksi Tuhan. Berkatilah firman-Mu ini ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman untuk kita minggu ini. Yang pertama, tetap jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi serta tetap pakai masker apabila keluar rumah. Yang kedua, tetap rajin belajar dan rajin berdoa. Yang ketiga, persembahan sekolah minggu dapat dikirimkan melalui QR Code yang tertera di layar berikut ini atau dapat menitipkan kepada orang tua untuk diserahkan ke gereja. Yang keempat, selamat ulang tahun buat adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun minggu ini. Miss Dansen mengucapkan semoga Tuhan Yesus selalu memberkati. Yang kelima, tugas minggu ini untuk kelas kasih dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12a. Kemudian untuk kelas sukacita dan damai, ayat hafalan dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12, tapi dengan metode dinyanyikan yang adik-adik seperti yang dinyanyikan oleh Miss Evi pada saat firman. Yang keenam, tetap ikuti ibadah sekolah minggu kita di channel YouTube Sekolah Minggu GMI Anugerah Medan. Terima kasih. Adik-adik,
sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang mendewasakan iman kita, membuat kita teguh bertahan di dalam Tuhan, mulai dari hari ini, besok hingga selama-lamanya. Amin. Shalom Sir. Di sini saya ingin mengucapkan ayat hafalan Yakobus 1 ayat 22 yang berbunyi, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Halo misal Sir, sekarang Kiel akan menyebutkan ayat hafalan Kiel dari Yakobus 1 ayat 22 yang berbunyi, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan. God bless you. Halo Miss dan Sir, kali ini saya mau mengucapkan Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Terima kasih. Miss dan Sir, di sini saya akan mengucapkan Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Terima kasih Miss dan Sir. Bye, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Miss, nama saya Gracie Rait. Hari ini Grace akan menyampaikan ayat hafalan, yaitu Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Terima kasih Miss. Hai Miss dan Sir, di sini saya akan mengucapkan Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi
hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Miss dan Serbai. Tuhan Yesus memberkati. Hai Miss dan Ser, ayat hafalan hari ini Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Miss dan Sir. God bless you. Salam Miss, salam Sir. Aurel akan menyebutkan hafalan dari Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Terima kasih Miss dan Sir. Tuhan memberkati. Salam. Shalom, nama saya Salma Adria Sidabutar. Saya akan menghafalkan ayat hafalan dari Yakobus 1 ayat 22a yang berbunyi, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Demikianlah ayat hafalan saya pada hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Shalom. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Amin. Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Amin.